Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, bersyukur dalam anugerah Tuhan kita dapat kembali bertemu dalam renungan pagi di pagi hari ini. Apa kabar Bapak Ibu sekalian, kehidupan kita yang kita jalani sampai hari ini. Saya rindu melalui renungan pagi hari ini kita boleh kembali mendengar firman Tuhan, boleh kembali memimpin kehidupan kita dalam hari-hari yang kita boleh jalani. Bapak Ibu, saja kita baca dahulu satu bagian firman Tuhan dalam kitab 1 Samuel pasal 2. 1 Samuel pasal 2 ayat pertama sampai yang ke-10. Tapi saya bacakan beberapa ayat untuk kita. Nah, saya rindu Bapak Ibu kalau ada kesempatan bisa baca di rumah dari pasal pertama juga pasal yang kedua ini. 1 Samuel pasal yang kedua ayat pertama saya bacakan ayat pertama sampai yang ketiga, lalu ayat ke-9 dan ke-10. 1 Samuel pasal yang kedua, LAI berikan judul puji-pujian Hana. Lalu berdoalah Hana, katanya, hatiku bersukaria karena Tuhan. Tanduk kekuatanku ditinggikan oleh Tuhan, mulutku mencemoohkan musuhku, sebab aku bersuka cita karena pertolonganmu. Tidak ada yang kudus seperti Tuhan, sebab tidak ada yang lain kecuali Engkau, dan tidak ada gunung batu seperti Allah kita. Janganlah kamu selalu berkata sombong, janganlah caci maki keluar dari mulutmu, karena Tuhan itu Allah yang maha tahu, dan oleh Dia perbuatan-perbuatan diuji. Ke-9 dan ke-10. Langkah kaki orang-orang yang dikasihinya dilindunginya, tetapi orang-orang fasik akan mati binasa dalam kegelapan, sebab bukan oleh karena kekuatannya sendiri seseorang berkuasa. Orang yang berbantah dengan Tuhan akan dihancurkan, atau atas mereka yang mengguntur di langit. Tuhan mengadili bumi sampai ke ujung-ujungnya, yang memberi kekuatan kepada raja yang diangkatnya, dan meninggikan tanduk kekuatan orang yang diurapinya. Demikian bacaan firman Tuhan. Berbagai siapa orang baca firman Tuhan, merenungkan dan melakukannya dalam kehidupannya sehari-hari. Bapak Ibu, kalau kita boleh melihat kehidupan kita hari ini, kita boleh tahu hidup kita kadang-kala tidak mudah. Mungkin Bapak Ibu pernah mengalami satu pergumulan yang begitu berat. Lalu dalam pergumulan kita yang begitu berat itu, kita merasa tidak ada jalan keluar, kecuali ada mujizat Tuhan di sana. Nah, saat seperti itu, seberapa kita sesungguhnya mencari Tuhan? Kita mungkin berdoa kepada Tuhan, tapi apakah kita berdoa dengan sepenuh hati, sungguh-sungguh kepada Dia dan mempercayai Dia? Atau doa kita hanya sebatas ya satu usaha, ya berdoa, tapi kalau Tuhan nggak tolong ya sudah cari cara lain. Tidak seperti itu seharusnya. Nah, hari ini kita belajar satu teladan dari seorang tokoh bernama Hana, seorang tokoh yang pernah mengalami satu pergumulan yang berat. Kalau kita baca dalam kitab 1 Samuel pasal yang pertama, kita melihat bagaimana kehidupan Hana. Hana hidup di suatu zaman di tengah bangsa Israel, di mana waktu itu seorang suami bisa punya istri beberapa, dan saat itu Hana dikatakan menikah dengan Elkana suaminya, dan Elkana punya 2 orang istri, itu Hana dan Penina. Lalu juga hal yang berat bagi Hana saat itu adalah ternyata Penina punya anak banyak, Hana tidak punya seorang anak pun, dan anak saat itu menjadi satu lambang penting bagi seorang wanita. Kalau dia tidak melahirkan anak, itu jadi satu hal yang memalukan, satu aib, bahkan juga seringkali dihubungkan dengan tidak ada berkat Tuhan di sana. Nah, saudara bisa bayangkan hidup Hana seperti itu. Hal itu paling nyata adalah dikatakan setiap tahun Elkana membawa Hana dan Penina dan anak-anaknya datang ke rumah Tuhan di Silo. Waktu mereka datang ke sana, mereka memberikan persembahan di sana. Setelah itu mereka makan. Lalu saat itu dikatakan biasanya Penina dengan caranya sendiri dia akan menyakiti Hana, mungkin dengan sindiran, dengan kata-kata yang seperti mengkritik atau menjatuhkan. Itu membuat Hana bisa marah, bisa kesal, bisa sedih. Itu yang terjadi. Nah, masalah itu ternyata bukan satu kali Bapak Ibu sekalian, bertahun-tahun itu terjadi. Sampai dalam pasal 1 Samuel pasal 1 dikatakan satu saat Hana sudah betul-betul tidak tahan. Waktu tahun itu datang ke rumah Tuhan di Silo. Setelah itu dikatakan waktu di rumah Tuhan itu, pasal 1 ayat 10 dikatakan, Bapak Ibu bisa lihat, dikatakan Hana datang ke hadapan Tuhan. Dikatakan dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Saat itu dikatakan Hana sudah tidak tahan, dia sungguh-sungguh cari Tuhan. Dan dikatakan dia berdoa dengan hati yang pedih, atau terjemahannya katakan hati yang seperti sangat pahit dan hati yang sangat susah sekali, dan dengan menangis terseduh-seduh. Dia betul-betul menangis di kaki Tuhan, di hadapan Tuhan. Dia memohon pertolongan Tuhan. Nah, saat itu dia berdoa, Tuhan, kira-kira kalau Engkau bisa memandang kepadaku, dia katakan berikan seorang anak. Nah, kalau Tuhan berikan anak, dia anak itu pun dia akan persembahkan kepada Tuhan. Itu janji Hana.
Setelah itu singkat cerita Bapak Ibu bisa baca, Imam Eli datang di tempat itu lalu meneguhkan, pulanglah, Tuhan memberkati, mendengarkan doamu kira-kira. Nah ternyata betul Bapak Ibu sekalian. Setelah Hana pulang, gak lama kemudian dikatakan Hana bisa mengandung. Udah punya seorang anak yang diberi nama Samuel. Itu kemudian dikatakan Hana katakan, setelah ini saya akan besarkan anak ini sampai saatnya dia mulai sudah cerai susu, dikatakan kira-kira mungkin sekitar umur 3 tahunan, dikatakan saya serahkan itu ke hadapan Tuhan. Nah bagian tadi kita baca pasal 2 ini adalah kisah di mana dia setelah waktunya Hana membawa anaknya ke rumah Tuhan. Dia datang waktu itu di pasal 1 terakhir dikatakan setelah berbicara dengan Imam Eli, lalu kemudian dikatakan Hana dikatakan waktu itu bersama dengan Elkana dikatakan sujudlah mereka di sana menyembah kepada Tuhan. Sujud menyembah kepada Tuhan mereka, lalu dikatakan saat itu dikatakan lalu berdoalah Hana. Nah bagian tadi kita baca adalah doa Hana. Bapak Ibu waktu kita baca doa Hana itu luar biasa. Saat dia berdoa apa yang jadi doa dia. Jadi bagiannya sangat kaya, kita lihat beberapa hal aja Bapak Ibu. Jadi katakan waktu Hana berdoa, dia lalu berdoalah Hana katanya, hatiku bersukaria karena Tuhan, lalu kekuatanku ditinggikan oleh Tuhan. Hal yang pertama yang Hana lakukan dikatakan dia berdoa itu, hal yang langsung terucap dalam hatinya adalah hatiku bersukaria karena Tuhan. Lalu kekuatanku ditinggikan oleh Tuhan. Tuhan meninggikan aku yang tadinya rendah, tidak dianggap kayak orang itu nggak ada apa-apanya sama sekali. Tuhan dia meninggikan tanduk kekuatanku. Tanduk itu satu lambang kekuatan gitu ya. Jadi dia bisa menengadah kepalanya. Saya tidak malu, saya tidak tunduk, sekarang saya bisa bangkit, bisa bangun. Katakan, hatiku bersukaria karena Tuhan. Lalu dikatakan, sebab aku bersukacita karena pertolongannya. Hana sangat ingat jelas itu pertolongan Tuhan. Itu sudah sekian tahun, beberapa tahun yang lalu Tuhan menolong dia, mendengarkan doanya, dan hari ini dia baru datang kembali ke rumah Tuhan. Jadi sungguh-sungguh berdoa, dikatakan doa dia adalah ucapan syukur. Lalu dikatakan tidak ada yang kudus seperti Tuhan, tidak ada yang lain kecuali Engkau, tidak ada gunung batu seperti Allah kita. Dalam doa itu Hana dikatakan mengakui Tuhan yang dia percaya. Tidak ada yang kudus seperti Engkau Tuhan, tidak ada yang lain kecuali Engkau. Tidak ada gunung batu seperti Allah kita. Gunung batu tempat perlindungan yang kuat, yang kokoh. Jangan seperti Engkau. Maka dikatakan janganlah kamu selalu berkata sombong dan seterusnya. Lalu kemudian dalam bagian itu, kemudian dalam doanya Hana dikatakan dia mengingat Tuhan yang megang kendali. Tuhan yang berkuasa meninggikan orang, berkuasa merendahkan orang. Dikatakan seorang itu jangan sombong karena semua itu dalam kendali Tuhan. Lalu kemudian di ayat ke-9 dikatakan bagian ini dalam doanya Hana mengatakan, tapi orang yang dikasihi Tuhan itu dilindungi oleh Tuhan. Dan di ujung doanya itu tersirat satu nubuat tentang juru selamat, yaitu kelahiran yang kelak dinubuatkan kelahiran Tuhan Yesus, tentang sang juru selamat. Nah Bapak Ibu, apa yang dapat kita pelajari secara singkat dalam bagian ini? Saya mengajak kita boleh refleksikan beberapa dalam kehidupan kita. Dalam kehidupan kita yang pertama kita lihat dari kisah Hana adalah, pernahkah kita juga bersukacita karena Tuhan? Pernahkah Bapak Ibu? Waktu Hana datang ke hadapan Tuhan yang pertama dilakukan, hatiku bersukaria karena Tuhan. Bukan karena anakku, Samuel yang sudah lahir. Bukan karena Tuhan dengar doaku. Doaku sudah terjawab, sekarang aku bersukacita karena anak yang Tuhan berikan. Itu betul dia bersukacita. Tapi waktu datang ke hadapan Tuhan yang pertama dia sadari adalah apa? Aku bersukacita karena aku punya Tuhan. Dia katakan, aku bersukaria karena Tuhan. Dan karena Tuhan sudah menolongku. Dan Tuhan adalah gunung batuku. Dia bersukaria karena Tuhan. Bapak Ibu dalam kehidupan kita mungkin begitu banyak pernah kita mendengarkan jawaban doa. Entah kita dalam pekerjaan, dalam kesehatan, dalam pergumulan kita. Pernahkah kita juga datang ke hadapan Tuhan bersukacita? Tuhan terima kasih, dan kita bersyukurnya adalah apa? Engkau Tuhanku. Aku bersyukur, aku mengenal Engkau, aku punya Tuhan. Pernah kita bersukaria, bersukacita karena kita punya Tuhan. Bersukacita karena Dia Tuhan kita. Bahkan kalau kita bersukacita karena Tuhan, kita akan kembali ingat segala kebaikannya, karyanya dalam kehidupan kita, karena Tuhan yang baik bagi kita. Hal yang kedua yang kita lihat dalam doa Hana adalah Hana menyadari manusia hidup jangan sombong. Ada Tuhan, dan dikatakan ingatlah Tuhan itu berkuasa. Tuhan dikatakan ayat ketiga dikatakan Tuhan itu Allah yang maha tahu, Allah yang melihat kehidupan setiap orang, dan oleh Dia perbuatan-perbuatan diuji, dikatakan. Dan dia sadar itu. Dia bersyukur juga karena Tuhan adalah Tuhan yang maha tahu, yang melihat semua. Tapi sisi yang lain di bagian bawah dikatakan, makanya manusia jangan sombong. Ada Tuhan yang melihat semua. Nah dalam kehidupan kita juga boleh ingat,
Seberapa kita hebat hari ini, jangan sombong. Ada Tuhan yang memegang kendali. Tuhan sanggup dikatakan meninggikan seorang, Tuhan juga bisa merendahkan seseorang. Tuhan bisa memberkati, tapi juga Tuhan bisa membiarkan seorang dalam kesulitan kalau orang itu mendapatkan akibat perbuatannya sendiri dan berbagai hal yang lainnya. Setiap orang dikatakan harusnya sadar ada Tuhan yang Maha Tahu. Waktu orang dalam keadaan yang baik, jangan sombong, jangan merendahkan orang yang susah. Tapi waktu orang yang susah juga, jangan juga akhirnya merasa hidup tidak ada artinya. Ada Tuhan yang melihat, ada Tuhan yang Maha Kuasa, ada Tuhan yang harus menjadi tempat pertolongan kita. Nah, hal yang terakhir yang kita lihat dalam bagian ini adalah saya mengajak kita kembali melihat pergumulan kita. Situasi hidup kita hari ini mungkin banyak dari kita dalam keadaan yang sulit hari ini. Tapi dari pengalaman kehidupan Hana, kita boleh melihat Hana waktu tidak ada jalan keluar, saat dia begitu susah, sepertinya hanya perlu mujizat Tuhan yang bisa menolong. Tapi Hana sungguh-sungguh percaya itu. Dia sungguh-sungguh mencari Tuhan. Dan dia mencari Tuhan, dia mencurahkan isi hatinya. Dia dengan jujur, dengan terbuka, dia seperti seorang anak yang datang ke hadapan orang tuanya mengadukan semua kesusahan dia. Dan Hana datang ke hadapan Tuhan dengan terbuka, mencurahkan isi hatinya, menangis dengan terseduh-seduh. Dia datang ke hadapan Tuhan, dia sungguh-sungguh cari Tuhan. Dia sungguh-sungguh mengharapkan pertolongan Tuhan. Dan kita bisa melihat Tuhan mendengarkan doa Hana. Tuhan mengasihi Hana. Maka di bagian ini, maka dalam ucapan syukurnya dalam doa Hana dikatakan ayat 9, orang-orang yang dikasihi Tuhan itu dilindunginya. Tuhan itu tidak meninggalkan orang-orang yang dikasihinya. Orang-orang sungguh mencari Tuhan, Tuhan tidak tinggalkan. Nah, Bapak Ibu, kalau hari ini kita ada pergumulan secara khusus juga, mari kita sungguh-sungguh cari Tuhan. Mungkin masalah kita terlalu berat buat kita sampai kita mengatakan nggak ada yang bisa menolong saya. Masih ada Tuhan, Bapak Ibu sekalian. Tinggal apakah kita sungguh-sungguh percaya kepada Dia. Dia adalah gunung batu. Dia adalah Tuhan menjadi penolong kita. Kalau kita sungguh-sungguh mengandalkan Dia. Sehingga satu saat kita bisa bersuka cita kembali karena pertolongan Tuhan. Saya rindu mulai pergumulannya kita jalani juga waktu kita sungguh-sungguh mencari Tuhan. Itu satu pengalaman kita makin mengenal siapa Tuhan. Kita mengenal akan Tuhan kita yang mengasihi kita. Kita mengenal akan Tuhan yang Maha Kuasa, menjadi pertolongan kita. Dan melalui pengalaman kita seperti itu, kita makin mengalami siapa Tuhan kita. Nah, saya rindu Bapak Ibu sekalian, kehidupan yang kadang-kadang tidak mudah, seperti situasi hari ini. Mungkin banyak dari kita dalam kesulitan, dalam pergumulan, entah dalam ekonomi, dalam keluarga, dalam pekerjaan, bahkan masa depan yang mungkin tidak menentu. Mari kita datang kepada Tuhan, mencurahkan segala pergumulan kita, andalkan Dia, dan percayalah Tuhan mengasihi kita, Tuhan bisa menolong kita. Tapi setelah pertolongan datang, kita ingat, kita bersuka cita karena Tuhan, jangan karena hanya pemberiannya. Kita berterima kasih untuk pemberian Tuhan, tapi kita ingat, harusnya kita sangat bersyukur, kita sangat melihat meninggikan begitu bersyukur karena Tuhan yang mengasihi kita. Biar renungan yang singkat ini juga Bapak Ibu sekalian jadi bekal kita dalam perjalanan kehidupan kita. Mari kita boleh terus bersuka cita karena Tuhan yang mengasihi kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, biarlah firman-Mu hari ini boleh kembali meneguhkan setiap kami. Tuhan mengenal seluruh kehidupan kami hari ini. Mungkin ada di antara kami Tuhan yang sehari ini dalam pergumulan yang berat, dalam masa yang sulit, entah pergumulan ekonomi, entah keluarga, entah kesehatan, atau apapun, bahkan masa depan yang mungkin tidak menentu. Tapi Tuhan, ajar kami belajar mengandalkan Engkau, mengenal Engkau lebih dalam, mempercayai Engkau lebih dalam lagi, karena Engkaulah satu-satunya harapan kami yang dapat kami andalkan. Tuhan yang tidak pernah berubah, Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Tahu, tapi juga Tuhan yang mengasihi setiap kami. Kau tidak pernah meninggalkan akan anak-anak-Mu. Biarlah kami sebagai anak-anak-Mu datang mencari Engkau, mengandalkan Engkau sepenuhnya. Dan Tuhan menolong kami Tuhan, saya menemukan pertolongan-Mu pada waktunya. Saya tetap berharap dan pada waktunya pertolongan Tuhan datang, waktu pertolongan-Mu datang, kami boleh kembali datang ke hadapan Engkau dan bersyukur dan bersuka cita. Bukan hanya karena pemberian-Mu, karena pertolongan-Mu, tapi karena Engkau sendiri. Kami boleh makin mengagumi Engkau Tuhan, makin meninggikan Engkau, makin bersyukur. Ada Engkau, ada Tuhan yang ajaib, yang mengasihi setiap kami. Tuhan, peliharakan kami semua juga, kami yang mulai kembali segala kehidupan kami hari ini, dalam segala aktivitas kami, baik di rumah, baik di luar rumah, di tempat bekerja, dimanapun kami berada. Peliharakan setiap kami juga dalam anugerah Tuhan. Kira ada berkat Tuhan, ada sukacita, ada damai sejahtera,
ada perlindungan dan penyertaan Tuhan bersama kami. Dan seluruh kehidupan kami, keluarga rumah tangga kami semua boleh aman dalam penyertaan Tuhan dan dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur, kami berdoa dalam nama Tuhan Kristus, Tuhan kami yang hidup, yang mengasihi setiap kami. Amin. Baik Bapak Ibu sekalian, selamat kembali beraktivitas hari ini. Tuhan berkati kita semua dan biar setiap kita boleh ada dalam penyertaan Tuhan dan perlindungan Tuhan yang sempurna. Amin.